Halo, selamat datang kembali bersama Coding Partner, belajar coding kekinian. Sekarang kita akan membahas yaitu untuk penjelasan singkat yaitu tentang Git Flow tutorial kali ini. Tapi sebelum lanjut, kawan-kawan semua dimohon untuk subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan juga loncengnya agar selalu mendapatkan notif terbaru dari Coding Partner. Coding Partner di sini kita akan membahas semua tentang coding dan akan mengupas tuntas untuk cara menjadi seorang programmer. Dalam penjelasan kali ini, untuk Git Flow sendiri yaitu Git Flow yang disebut dengan workflow adalah alur kerja Git yang membantu pengembangan perangkat lunak berkelanjutan dan menerapkan praktik DevOps ya. Ini pertama kali diterbitkan dan dipopulerkan oleh Vincent Rayson di N5. Alur kerja Git Flow mendefinisikan model percabangan ketat yang dirancang di sekitar rilis proyek. Ini memberikan kerangka kerja yang kuat untuk mengelola proyek yang lebih besar. Jadi di sini adalah Git Flow itu kita akan dipermudah ketika kita kolaborasi bersama tim yang banyak. Ini akan mempermudah kawan-kawan semua ketika mendevelop fitur atau ada bug yang kita dapatkan. Dan ini mempermudah tim untuk mengerjakan proyek secara bersama-sama. Alur kerja Git, di sini alur kerja Git dasar itu ada master, ada develop. Dan kawan-kawan semua ketika membuat repo dan diusahakan kawan-kawan semua membuat develop juga ya, master atau develop atau main. Itu terserah kawan-kawan semua. Yang penting harus ada minimal 2 branch yang kalian harus buat. Master, develop. Master itu yang utama, develop itu untuk ketika kawan-kawan semua mengerjakan proyek itu di develop, tester di develop, nanti kalau udah rilis baru ke master. Seperti itu. Di sini ada versi 1, versi 2, dan versi 3 untuk master ketika pembuatan suatu project. Di sini ada develop, dan develop itu terpisah ya dari master. Branch-nya kalian harus buat 2 branch, yaitu master dan develop. Kayak paham ya sampai sini ya? Jadi minimal harus 2 branch yang kawan-kawan semua buat ketika membuat suatu repo project. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama ini kita akan membahas cara menggunakan develop dan master branch. Ini ada git branch develop. Ketika membuat branch-nya sudah terbuat, ini git branch develop. Selanjutnya kawan-kawan semua harus melakukan git push origin develop terlebih dahulu ya. Baru git flow init, baru kita akan dapatkan yaitu git branch develop dan master. Ini ada 2 branch yang kita akan dapat. Selanjutnya yaitu kita akan membahas yaitu fitur branch. Dalam fitur branch ini ada flow seperti ini, master, develop, fitur 1 dan fitur 2. Jadi fitur ini adalah ketika kawan-kawan semua ada fitur baru atau fitur yang akan kita buat. Ini ada contoh, ada fitur departemen dan fitur division. Jadi ada 2 fitur itu yang akan kita kerjakan. Ini ada fitur 1 dan fitur 2 yang akan dikerjakan secara bersama-sama oleh developer ya. Ini flow yang tadi ada master, selanjutnya ada develop, branch develop. Fitur ini akan diambil, di-pull melalui develop ya. Jadi tidak melalui master, tetapi develop terlebih dahulu, develop branch develop yang akan di-pull oleh fitur. Nanti ketika udah buat fitur, ini ada 2 fitur, ada 1. Nanti ketika udah selesai, dia akan finish, nge-push ke develop. Dan selanjutnya ya untuk fitur 2 ini ada proses pendevelopan sebelum dia finish, push ke branch develop. Apa saja perintah yang harus kawan-kawan semua lakukan yaitu git flow fitur start ketika mau melakukan pembuatan fitur baru ya. Fitur nanti kalian kasih nama apa, fitur branch-nya apa, git flow fitur start. Nanti itu akan ngambilnya bukan ke master tapi ke develop. Selanjutnya git flow ketika selesai harus lakukan git flow fitur finish. Nanti itu akan nge-push, akan compare ke
branch develop. Ya, paham ya sampai sini ya? Jadi ada 2 yang harus kalian lakukan itu git flow start, fitur start, dan git flow fitur finish. Ya, harus sesuai dengan namanya, nama fitur yang akan dibuat. Selanjutnya yaitu adalah release branch. Nah, release branch ini yang akan dilakukan ketika setelah melakukan fitur ini harus dirilis karena ini akan masuknya ke master. Ini ada master, release, develop, fitur 1 dan fitur 2. Nah, untuk release sendiri itu akan di-push melalui branch develop. Jadi tidak langsung kita compare semua ya, branch develop compare gitu. Tapi ini melalui release. Karena release ini akan melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum dia push compare ke master. Nanti kalau ada error atau bugs, ini harus diperbaiki dulu di release sebelum di push ke master. Paham ya? Nanti baru dia akan nge-push juga ke develop ketika telah diperbaiki ya. Nah, nanti itu harus dicek terlebih dahulu sebelum di-push ke master. Kepastian bahwa fix ya, tidak ada bugs atau error atau yang kurang ketika mau di-compare ke master. Oke, paham sampai sini ya? Jadi release itu adalah untuk meng-compare antara branch develop ke branch master. Harus ada pengecekan terlebih dahulu sebelum di-push. Ini adalah untuk mempermudah kawan-kawan semua ketika melakukan kolaborasi tim membuat suatu project yang besar. Nah, jadi ini mempermudah ya. Jadi tidak hanya 2 branch tetapi kita harus melakukan git flow dulu. Oke, lanjutkan. Perintahnya itu adalah di sini sama saja git flow release. Tadi itu git flow future untuk future, tapi di sini ada git flow release start. Nanti release baru base-nya apa? Git flow release publish. Nanti release-nya apa? Git flow release track. Ini adalah apa saja yang telah diselesaikan di branch release ini ya. Paham ya sampai sini ya? Jadi agar tidak ada bugs atau tidak ada yang harus ditambahkan, kita harus melakukan git flow release terlebih dulu. Kita pengecekan terlebih dahulu sebelum di-push ke master. Ini fungsi dari release ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas yaitu hotflick branch. Hotflick branch ini adalah ketika terjadi bugs, error di master. Ini yang sangat berbahaya ya. Jadi sangat berbahaya sekali ketika ada error di master. Nah, master ini adalah bahwa semua yang ada di master ini harus bersih ya, tidak ada komen, konsul dan sebagainya. Sampah-sampahnya dibuang. Ini harus clear ya, di master ini tidak ada bugs gitu. Ketika ada bugs, ini kita ambilnya menggunakan hotfix. Hotfix, ketika ada bugs di sini, ini akan melakukan pull ke hotfix ya. Hotfix. Nanti setelah clear, baru dia akan nge-push ke master dan ke develop seperti itu. Ini adalah cara yang bagus dan baik ketika melakukan kolaborasi dengan tim dalam membuat satu project. Harus menggunakan ketika ada bug tidak langsung diperbaiki di master, tapi kita pull dulu menggunakan hotfix baru kita perbaiki. Kalau sudah selesai baru kita push ke master dan ke develop. Oke, sampai sini ya, paham ya? Ini untuk perintahnya untuk hotfix branch sendiri adalah git flow hotfix start version berapa? Biasanya seperti itu, version master 1 2 gitu kan. Git flow hotfix finish ketika selesai direvisi. Jadi komennya itu adalah git flow hotfix finish. Kalian ketik di komen nanti langsung nge-push ke otomatis nge-push ke master dan ke develop ya. Git flow release track ini adalah untuk apa saja yang sudah diperbaiki, hotfix apa saja yang telah terjadi sekarang dan sebelum-sebelumnya. Seperti itu ya. Ini
perintah ketika terjadi bugs, error di master. Ya, jadi ini sangat jarang sekali untuk master ini. Yang penting kawan-kawan semua harus clear dulu di develop, baru rilisnya ke master ya. Jadi master itu jangan diapa-apain, langsung jangan diperbaiki di master langsung, tetapi kalian tarik dulu menggunakan Hotlick. Ini cara yang baik ketika kolaborasi tim untuk membuat suatu project aplikasi kompleks ya. Mungkin ini pembahasan kali ini yaitu untuk menggunakan rilis, fitur dan hotlick tadi ya. Ini komennya. Ini komennya kita gambarkan secara simple saja. Git flow itu ketika kalian melakukan git flow itu harus git flow init dulu ya. Sebelum melakukan git flow fitur, release atau hotlick, kalian harus melakukan git flow init. Perintahnya seperti itu ya. Ketika di komen terminal kawan-kawan semua. Selanjutnya yang kedua itu harus ada git flow fitur. Git flow release dan git flow hotlick. Ini perintah dasar yang kawan-kawan semua harus tahu ya, dan harus dihafal gitu kan, diingat. Ini adalah git flow perintahnya, perintah dasar dari git flow. Git flow fitur itu sama dengan release hotlick, perintahnya sama saja. Git flow fitur release hotlick itu pasti ada git flow fitur start, git flow fitur finish, dan git flow fitur publish, dan git flow fitur pull. Fitur release hotlick ini ada 4 perintah dasar yang harus kawan-kawan semua ketahui. Dan jangan lupa kasih name, nama daripada semua perintah. Semua perintah itu ketika fitur release hotlick itu harus start dulu baru name. Untuk finish, publish, pull itu mengikuti ketika telah kalian buat. Kalau start itu nanti akan create name perintah git yang akan kita buat ya. Mungkin itu yang saya dapat jelaskan untuk git flow. Nanti kita akan bahas git, perintah git sama git flow juga. Kita akan praktikkan bersama-sama. Mungkin ini adalah cara penjelasan dasar, singkat, dan penting ketika kalian melakukan kolaborasi tim. Mungkin cukup dari saya. Semoga kawan-kawan semua sukses, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ketika kalian mendapatkan ada yang kurang di tutorial kali ini. Cukup dari saya, salam sukses.